Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dari mulai kita lahir sampai detik ini, di saat kita menghadiri kajian, Allah terus memberikan nikmat kepada kita dari makanan, minuman, pakaian, kesempatan, kesehatan, ilmu dan segala macam hal yang memang sangat sulit untuk dihitung nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam kitabnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan Allah memudahkan kita dengan janjinya yang benar kalau semua apa yang telah Allah janjikan itu dan untuk kebutuhan kita bisa dipenuhi dengan bersyukur. Yaitu kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, kita akan melanjutkan bedah buku kita yang ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari, 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini kita akan masuk ke poin ke-14. 14 ini sama poin 15 akan kita gabung, ibu-ibu sekalian. Karena dua-duanya berbicara tentang masalah haji dan umroh ya. Saya bacakan dulu di halaman 47 dan juga halaman 48. Poin 14 dan poin 15. Di poin 14-nya, agar kita bisa mendapatkan keberkahan dalam hidup, juga panjang umur, yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah memperbanyak atau berkeinginanlah untuk memperbanyak haji dan umroh. Tolong digarisbawahi judulnya memperbanyaknya. Berarti memang di sini bukan hanya sekali atau dua kali, tapi bagaimana kita sering mengulang-ulangi ibadah ini. Nanti akan kita sebutkan insya Allah rangkaian keutamaan daripada dua ibadah ini, dan saya lagi minta tim untuk mengirim ke Ketua Majelis Taklim manasik yang biasanya kami isi, yang di situ kaya sekali dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Nanti ibu-ibu bisa buka PDF-nya ya di handphone. Mudah-mudahan sempat keburu dikirim ya. Saya sudah baru saja WA untuk minta itu, agar nanti apa yang saya sampaikan itu ibu-ibu bisa ikutin di handphonenya. Karena apa yang kami sampaikan tuh banyak sekali kaya dengan ilmu-ilmu pengetahuan dan informasi tentang haji dan umrah itu sendiri. Namun memang ibadah ini seperti umumnya ibadah memang dikerjakan berulang-ulang, walaupun yang wajibnya sekali. Sekali umrah, sekali haji. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala memudahkan seorang hamba, muncul dalam hatinya keinginan, di fikirannya juga terfikir, hatinya tergerak, anggota tubuhnya juga segera mengeksekusi, segera mengulangi umrah atau hajinya, maka itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah ini sebenarnya adalah tamu-tamu Allah. Mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh masalah itu. Dan mungkin untuk mempermudah agar kita bisa memperbanyak haji dan umrah ini, dimulai dari niat dulu. Karena biasanya ada orang pulang haji umroh ditanya mau haji atau mau umroh lagi, ya kayaknya nanti deh misalnya, atau sudah cukup sekali. Nah bahasa-bahasa ini bisa menjadi niat buat dia. Tapi kalau dia mengatakan, oh insya Allah iya, saya berharap mudah-mudahan Allah mudahkan saya bisa umroh setiap bulan atau saya bisa haji setiap tahun, maka itu bisa jadi niat dan bisa jadi doa. Nah poin ini yang akan kita titik beratkan supaya memperbanyak ibadah haji dan umroh. Salah satunya juga, terlepas daripada travel yang Allah amanahkan di pundak kami, ibu pakai travel mana saja. Usahakan selalu mencari fasilitas yang baik. Jangan selalu terpengaruh dengan perkataan, yang penting saya sampai di Mekah atau di Madinah. Tidak penting masalah hotelnya, tidak penting masalah makanannya. Ini keliru. Karena di sana ibu juga butuh istirahat yang cukup, ibu juga butuh makanan yang cukup. Dan itu dibutuhkan untuk nutrisi kita supaya selama perjalanan ibadah kita jadi baik. Makanya biasanya kalau asal-asalan saja, biar hotelnya jauh nggak masalah, biar makanannya biasa saja nggak masalah, akhirnya nanti kapok untuk kembali. Dia tidak mau mengulanginya. Ya.
Kemarin di Ramadan saya ketemu dengan beberapa jemaah dari travel lain dan mereka membahasakan itu. Oh, Ustadz kemarin umroh juga ya karena bersamaan di bandara dari Jeddah menuju ke Jakarta. Iya, saya bilang pas hari kedua Idul Fitri. Ya, waktu itu di Saudi hari kedua, katanya di Indonesia mungkin hari pertama tanggal 1. Terus kemudian saya bilang iya Alhamdulillah. Dia tanya tinggal di mana? Saya sebutkan hotel di Madinah sama Mekah memang sangat dekat sekali dengan masjid. Dan mudah sekali aksesnya untuk ke masjid itu. Karena di Madinah kita menggunakan Sofitel dan di Mekah kita menggunakan Rotana. Memang sangat dekat. Maka dia mengatakan, oh kalau kami jauh saya harus pakai shuttle bus. Gitu. Sehingga memang letih sekali perjalanan kemarin itu. Apalagi di Ramadan. Ramadan itu memang padat sekali. Terutama 10 terakhir Ramadan. Karena selepas Ba'diyah Isya ada tarawih sekitar 10 rakaat. Witirnya ditunda, diundur ke pertengahan malam. Itu selesainya setengah 11 malam. Setengah 1 malam itu udah mulai qiyamul lail lagi. 13 rakaat. Jadi kurang lebih setengah 3 selesai, setengah 5 sudah subuh. Jadi kalau melihat waktu seperti ini akan sulit sekali kalau hotelnya jauh, pulang untuk mandi misalnya atau persiapan sahur atau mau istirahat sejenak. Karena lumayan jedahnya 1-2 jam bisa kita gunakan untuk istirahat. Kayak saya kemarin habis tarawih saya coba pulang di kamar hotel istirahat dulu. Jam setengah 12 bangun lagi, setengah 1 masuk ke masjid untuk sholat itu kan. Jadi keliru sekali persepsi ini. Saya selalu luruskan itu. Dan kami memang di Uhutur selalu coba buat yang pelayanan terbaik itu karena memang maunya jemaah, oh habis umroh atau haji mau ulangi lagi. Karena nyaman. Ya. Terlebih lagi nanti akan kita jelaskan dalilnya. Itu uang-uang yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya. Kalau kita juga akan diganti, kenapa nggak pakai bisnis kelas? Kenapa nggak pakai hotel terbaik? Toh juga Allah akan ganti. Nanti semua akan kita jelaskan dalil-dalilnya insya Allah. Ini dari judul dulu, seperti biasa, karena setiap judul biasanya kita coba kasih prolognya dulu. Berkeinginanlah, kata beliau, untuk memperbanyak haji dan umrah. Kata penulis, Anda dapat menambah kebaikan dengan cara berkeinginan untuk memperbanyak haji. Ya, kalau bahas haji berarti umrah juga di dalamnya. Banyak salafus salih, maksudnya orang-orang terdahulu sebelum kita yang salih, berkeinginan untuk memperbanyak haji dan umrah. Jadi bukan mengerjakan sekali, tapi menjadikan sebagai rutinitas programnya gitu ya. Karena memenuhi seruhan Nabi Muhammad SAW, walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun illal jannah. Dan tidak ada balasan ya, bagi haji yang mabrur kecuali surga. Artinya ibu pulang dari Mekah selepas haji, dan haji itu hanya 6 hari saja. Dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Cuma memang kita nggak bisa milih yang 6 hari saja ya. Karena peraturan pemerintah Saudi, ibu harus masuk kalau tidak salah tanggal 4 Zulhijjah. Sementara haji itu mulai tanggal 8. Berarti 4 hari sebelum haji kita sudah harus masuk. Itu biasanya penerbangan terakhir. Ya. Jadi memang kita paling minimal bisa 9 hari. Kalau mau setelah haji tanggal 13 langsung pulang gitu ya. Jadi memang walaupun dia 6 hari tapi minimal program biasanya 9 hari. Kalau program yang normal itu biasanya kalau ONH Plus atau travel sekitar 21 hari. Kalau pemerintah bisa lebih dari itu. Lebih dari 1 bulan. Ya. Nah semua ini program 6 hari itu haji. Kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang kita gunakan halal. Maka ibu akan pulang membawa tiket VIP ke surga. Karena dikatakan tidak ada balasan haji yang mabrur yang mengikuti syarat dan rukun-rukunnya kecuali surga. Gitu ya. Dikatakan seorang tabi'i Sa'id bin Musayyab telah melaksanakan haji sebanyak 40 kali. Ya, Sa'id bin Musayyab ini salah satu ulama salaf dulu, ulama tabi'in. Muridnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi generasi yang hidup dengan Nabi, ibu-ibu sekalian disilakan dengan tabi'in. Yang hidup dan belajar dari para sahabat namanya, yang belajar dari Nabi namanya sahabat, yang belajar dari sahabat Nabi setelah Nabi meninggal namanya tabi'in. Nah generasi tabi'in yang datang setelah para sahabat atau setelah Nabi SAW meninggal ini, salah satu tokohnya namanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah, beliau haji 40 kali. Artinya hampir setiap tahun, setiap haji mereka selalu pergi ke sana. Ada juga ulama salaf yang lain di buku kita tidak disebutkan, tapi namanya Zakwan ibn Kaisan rahimahullah, julukannya Taus. Taus itu burung merak.
Karena orangnya tampan, bersih, pintar, kaya, berkumpul semua kebaikan pada orang ini, maka diberikan julukan oleh orang yang hidup semasanya dengan ya, taus, burung merak. Maka dia juga sama melaksanakan haji kurang lebih 40 kali. Bahkan salah satu doanya dia minta agar wafat pada saat haji. Dan setelah hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, di tanggal malamnya, di malam Muzdalifah beliau meninggal dunia. Nanti akan kita sebutkan salah satu keutamaan orang meninggal kalau haji dan umrah, itu akan dicatatkan pahala haji dan umrah sampai hari kiamat. Kalau dia meninggal dalam kondisi pelaksanaan ibadah ini. Toh juga kita akan meninggal. Tapi kalau dia tutup dengan lagi melaksanakan ibadah ini, berarti husnul khatimah. Itu akan mendapatkan pahala haji dan umrah sampai hari kiamat. Nanti akan kita jelaskan hadisnya. Begitu juga dengan Atha bin Abi Rabah, salah satu ulama besar di Mekah, yaitu dari generasi tabi'in. Allah kasih dia umur 100 tahun, dia 70 kali haji. Ya, jadi 70 tahun itu tiap tahun dia ulangi hajinya. Nah seperti itulah. Jadi memang para orang-orang terdahulu ini mengulang-ulangi ibadah haji dan umrah. Kalau kita mundur lagi sebelumnya, para sahabat juga melakukan hal yang sama. Bahkan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha setelah Nabi SAW meninggal itu melakukan ibadah umrah beberapa kali. Ya, ini berarti menandakan memang melaksanakan ibadah ini bagian daripada yang dicontohkan. Kemudian poin 15, penulis ingin mengerucutkan ke pilihan umrah. Kalau ibu punya pilihan umrah dalam 1 tahun bisa umrah berapa kali, bagus. Tapi kalau cuma setahun sekali, maka ibu pilih bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Nah di situ disebutkan poin nomor 15, berumrahlah pada bulan Ramadan. Kata penulis, Anda dapat menambah kebajikan dengan cara melaksanakan umrah pada bulan Ramadan berdasarkan sabda Nabi SAW, umratu fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan berhaji bersamaku. Jadi umrah-umrah sepanjang tahun selain Ramadan itu pahala umrah saja. Tapi kalau Ramadan maka ibu dapat pahala haji plus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dikatakan yakni pahala umrah di bulan Ramadan setara dengan pahala haji bersama Nabi. Kalau ada yang bilang misalnya, tapi Ustaz saya sibuk sekali, saya tidak bisa meluangkan waktu untuk berlama-lama misalnya kalau Ramadan, karena urus suami, mungkin ada pekerjaan dan segala macam. Maka kami berikan solusinya, biasanya kami di travel bisa buatin paket singkat ya. Misalnya ibu berangkat hari ini Ramadan jam 9 pagi, biasanya ada penerbangan Garuda, tiba di Jeddah itu sekitar jam 5 sore. Jadi sebelum buka puasa tiba. Bisa umroh hari itu, kalau ibu mau pulang besoknya bisa. Artinya cuma sehari. Kalau orang hanya mengejar keutamaan umroh Ramadannya dan dia sangat sibuk. Atau misalnya pilihnya hari Sabtu pulang hari Ahad. Sehingga aktivitas weekday-nya Senin sampai Jumat lagi nggak terganggu, gitu kan. Begitu juga di akhir Ramadan ada di antara jemaah kami minta, Ustadz bisa nggak saya ikut 10 terakhir Ramadan, tetapi saya mau pulang sebelum Idul Fitri. Kita bookingkan khusus pesawatnya, ya, tiketnya sehingga mereka bisa pulang sebelum Idul Fitri. Jadi mereka bisa lebaran bersama-sama dengan keluarga, gitu ya. Nah itu contoh-contohnya. Jadi sebenarnya sekarang dengan fasilitas pesawat ini gampang sekali orang pergi umroh, ya, bolak-balik itu. Weekend pun bisa dipakai, Jumat, Sabtu, Ahad itu bisa dipakai, gitu ya. Baik, sekarang kita coba masuk lebih jauh syarahnya, penjelasannya, dan ini bisa ibu jadikan pegangan kapan saja ibu satu waktu umroh, ibu haji sama suami, sama keluarga, ibu butuh materi ini sudah saya susun lengkap. Baik, yang pertama, sambil nunggu itu dikirim, di slide yang kami tulis itu dalil dari Al-Quran tentang perintah untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah. Nah biasanya kalau lagi manasik jemaah Uhud Tour, biasa kami sampaikan materi ini gitu. Dalam surah Al-Baqarah 196, ini dalil dari Al-Quran tentang perintah mengerjakan haji dan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah mengatakan dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah. Perhatikan di garis bawahi akhir potongan ayat yang kami angkat di situ, karena Allah. Artinya kalau ibu mau dapat pahala maksimal, lupakan semua.
selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalnya hanya seremoni saja, ya kan, untuk meramaikan bersama teman-teman karena semua teman-teman berangkat umroh, ayo rame-rame yuk misalnya kita pergi. Itu sayang banget kalau cuma itu niatnya. Atau testimoni mau coba-coba ya. Enak gak sih umroh Ramadan? Enak gak sih umroh kalau musim dingin atau musim panas? Atau niatnya mau belanja. Karena di Mekah lagi viral apa nih ya. Nanti mau beli gitu kan. Atau hanya sekedar mau coba hotelnya. Karena lagi diviralin. Hotel ini ada terasnya view ke Ka'bah lah atau apa gitu. Contoh misalnya. Itu sayang banget kalau cuma itu niatnya. Nanti akhirnya niat utama yang dia harus kerjakan karena Allah itu jadi terganggu. Jadi terganggu. Itu nanti urusan ibu belanja, urusan ibu nikmatin hotel, urusan ibu nikmatin makanan di hotelnya, urusan nanti ibu jalan-jalan atau ketemu teman di sana misalnya. Itu semua adalah pelengkap saja. Utamanya karena ibu mau kerjakan ibadah ini. Gitu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang perintahkan. Ya. Karena kalau kita niat ibadah sama beda dengan bukan ibadah itu beda sekali ya. Beda sekali efeknya. Orang kalau niat ibadah, pulang haji dan umroh ditanya lagi mau haji umroh lagi nggak? Mau. Walaupun dia tahu di musim haji mungkin panas, beberapa hari tinggal di tenda, di kemah, di Mina ya. Tapi tetap dia mau kerjakan. Tapi kalau niatnya bukan ibadah, ditanya lagi mau umroh lagi nggak? Bapak Ibu sekalian, enggak, nanti aja. Udah cukup sekali. Gitu. Oleh karena itu ayat Al-Baqarah 196 ini penting sekali. Sempurnakan, artinya dari awal Bapak Ibu daftar, sampai nanti selesai umroh atau haji itu semua karena Allah. Setiap ada bisikan syaitan untuk berbangga-bangga, untuk pamer, ria, itu ditepis semuanya. Ya. Kalau ibu dan bapak, misalnya saya singgung bapak ini mungkin karena ada online ya di media kita, walaupun di sini tidak ada yang hadir, maka kalaupun ibu dan bapak sekalian butuh dokumentasi keluarga, oke lah dokumentasi, disimpan pribadi misalnya. Tapi kalau pura-pura, misalnya depan Ka'bah ngangkat tangan seakan-akan berdoa, suruh temannya foto. Nah, kira-kira untuk apa ini? Kan gitu. Kira-kira untuk apa? Untuk orang bilang, oh ya lagi berdoa ya depan Ka'bah. Padahal dia sendiri nipu dirinya, dia nggak berdoa. Ya. Kemudian juga ada niat untuk pamer, untuk apa? Kan gitu. Tapi kalau seseorang memang dia dokumentasi dengan keluarganya, dengan teman-temannya, kebetulan dekat Ka'bah. Saya biasa kalau selesai tawaf dan sholat di belakang makam Ibrahim sama jemaah Uhud, saya panggil mereka. Kita berdoa dalam bahasa Indonesia, saya berdoa bahasa Indonesia, mereka mengaminkan di belakang makam Ibrahim. Setelah itu saya persilakan, kalau mau ambil foto silakan. Dokumentasi pribadi orang foto gitu ya, simpan. Kecuali kalau Anda travel mungkin butuh dokumentasi pembuktian kepada publik kalau memang ini ternyata travelnya benar, kita punya dokumentasinya. Karena salah satu cara supaya ibu dan bapak tidak kena tipu ya dari travel yang tidak jelas, harus tahu izinnya ada nggak. Biasanya ditulis tuh izinnya nomor berapa gitu ya, dan tahu kantornya jelas di mana serta ada medianya. Nah media itu penting karena kalau ada media dan banyak sekali cuplikan yang upload sama mereka berarti menandakan aktif ya gitu. Nah seperti itulah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dari hadis Nabi SAW dari sunnah, kata Nabi Muhammad SAW itu di slide nomor 3 ya. Khudu anni manasikakum fa inni la adri la'alli alla ahujja ba'da hajjati hadhihi. Wahai manusia, ambillah manasik kalian dariku, tata cara haji dan umrah. Jadi waktu Nabi SAW lagi lakukan, disuruh ikutin. Contohin semuanya, cara-caranya gitu ya. Karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji setelah tahun ini. Karena memang itu dikenal dengan haji wada. Haji pertama sekaligus haji terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi memang Allah Subhanahu wa ta'ala memang izinkan nabinya untuk melaksanakan ibadah haji dan memimpin cuma sekali. Karena setelah pulang haji, beliau sakit dan beliau wafat alaihi salatu wassalam. Kemudian juga dalil, tapi di sini kita sedang membahas tentang masalah dalil adanya perintah umroh dan haji ya. Kemudian di bawahnya ada hadis juga al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrurun laisa lahu jazaa ilal jannah. Kata Nabi SAW antara umrah yang satu dengan umrah yang lainnya. Nah berarti kan dianjurkan untuk kerjain dari umrah ke umrah lagi, dari haji ke haji lagi. Karena Nabi bilang antara umrah dengan umrah yang setelahnya akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya.
Misalnya ibu umroh tahun lalu, sekarang ibu umroh lagi. Berarti dosa-dosa dalam 1 tahun itu dibersihkan dengan umroh yang sesudahnya. Dan haji yang mabrur, maksudnya mengikuti syarat dan rukun-rukunnya, tidak ada balasan kecuali surga. Kemudian selanjutnya, ada penjelasan yang perlu kita garis bawahi di slide nomor 4 ya. Di situ, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Al-Baqarah 196, tadi dalil yang pertama kita angkat. Allah menyandingkan antara umrah dan haji. Zahir dari teks Al-Quran yang jelas bahwa umrah adalah wajib. Wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Kan mungkin ibu bisa dengar umrah itu hukumnya sunnah gitu ya. Kalau Imam Syafi'i menganggapnya wajib. Terutama umrah yang pertama. Umrah yang kedua, yang ketiga sunnah. Tapi umrah yang pertama mirip dengan hukum haji yang pertama. Wajib ya. Ini pendapat beliau karena beliau mengatakan terbukti dalam surah Al-Baqarah Allah menyandingkan, menyamakan antara umrah sama haji. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah, nah gitu ya. Juga perbuatan Nabi Muhammad SAW melaksanakan umrah sebelum haji. Dan Ibnu Abbas berkata, demi yang jiwaku di tangannya, maksudnya demi Allah, umrah memang terkait dengan haji. Sebagaimana firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Maksudnya hukumnya sama, wajib. Yang pertama gitu. Kemudian yang ketiga di situ pendapat Imam Atha bin Abi Rabah, tadi saya bilang ulama Mekah, ibu-ibu sekalian, dia mengatakan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah kecuali bahwa haji dan umrah wajib atasnya. Maksudnya yang pertama, ya, wajib atasnya. Selain itu sebagian ulama Mekah berkata Rasulullah SAW menyandingkan antara haji dan umrah bersamaan dengan menyembelih hewan kurban, dan seandainya umrah hanya ibadah sunnah maka tampaknya tidak pantas untuk disandingkan dengan haji. Ya, berarti dari sini kita ambil hukum tentang wajibnya umrah. Ya, kalau Allah berikan rezeki ibu, misalnya sama suami ada anak-anak sudah bujang, udah gadis, diajak umrah ataupun haji. Karena itu wajib bagi mereka yang pertama. Dan dengan itu berarti ibu memudahkan mereka ke depannya. Kalau kita tidak tahu ya nasib seseorang. Misal dia tidak bisa haji dan umrah. Mungkin keadaan ekonomi berbeda dengan ibu misalnya nanti ke depannya. Sudah gugur kewajiban dia. Karena yang pertama sudah dilaksanakan. Bahkan boleh mengajak umrah anak-anak yang belum balik. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Muhammad SAW waktu mau haji, pas dekat kota Mekah itu berpapasan dengan satu suku Arab yang datang dari arah yang berbeda. Lalu Nabi SAW tanya, siapa kalian? Mereka sebutkan nama sukunya gitu ya. Lalu mereka pun bertanya, siapa anda? Karena waktu itu belum ada kamera. Orang tidak tahu muka Nabi. Orang cuma dengar di Madinah dan Nabi Muhammad gitu. Jadi yang belum pernah ketemu tidak tahu. Maka beliau mengatakan, saya adalah Rasulullah. Saya utusan Allah. Maka ada satu ibu mendekat ke Nabi, dia bawa anak kecil, lalu dia gendong dan diangkat, dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah untuk anakku seumur ini ada haji? Maka kata Nabi SAW, iya, dan pahalanya untukmu. Berarti kan boleh membawa yang masih belum balik. Gak masalah, anak, cucu. Jangan juga pernah berprinsip begini Bu ya, karena saya pernah dengar beberapa jemaah kita begitu. Ya, saya bilang bawa haji dan umroh anak-anak, sudah pernah Ustaz. Loh, walaupun sudah pernah, ulangin lagi. Ya. Daripada kita mengatakan sudah pernah, lalu kita keliling membawa ke tempat-tempat lain yang kemungkinan besar efeknya itu akan sangat berbeda. Kan gitu. Sekarang kalau ke Madinah kira-kira hiburannya apa? Masjid. Hiburannya paling jauh ke pasar atau ke mall di situ. Itu pun perempuan semua berhijab, ya. Mungkin tidak didengarkan ada musik. Orang juga masuk ke kamar hotel, dicuplikan TV bisa lihat Mekah dan Madinah orang lagi tawaf. Ada taklim diadakan oleh travelnya misalnya. Jadi memang umroh reguler pun 9 hari itu kita berada di satu zona aman sama anak-anak gitu ya. Kan anak-anak biar keluar jam 3 subuh paling ke masjid. Gitu. Tapi kalau kita bawa ke Jepang, kita bawa ke Eropa, ini ibu sama suami di kamar, ibu nggak tahu anak-anak buat apa di kamarnya. Mungkin dia akan cari negara ini hiburannya apa nih, kita nggak tahu. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang salah misalnya. Kan ada efek-efek itu ya, bisa saja. Sementara anak-anak ini tanggung jawab kita. Jadi tidak ada salahnya mengulang-ulangi umroh dan haji buat mereka. Tidak ada masalah gitu. Itu satu hal yang positif saja. Atau paling tidak kalau mau mendatangi negara-negara,
seperti kami buatin di travel itu memang datang ke negara-negara Islam supaya bisa dapat sejarahnya ya. Sejarah Islam, mereka bisa datang ke masjid sana, bisa mengenal kaum muslimin dan seterusnya. Baik, sekarang kita masuk di slide selanjutnya yang kelima dan beberapa slide ke depan itu isinya semua dalil keutamaan. Apa yang ibu dapat kalau ibu umroh dan haji. Yang pertama, umroh menghilangkan kefakiran dan juga menghapus dosa. Maksudnya umroh dan haji nih ya. Dua-duanya menghilangkan kefakiran. Miskin, susah, kesusahan hidup itu akan hilang dengan umroh dan haji. Bukan cuman ya berkurang, dihapus oleh Allah, dihilangkan kesusahan hidup, kefakiran dan juga dosa-dosa. Ini dalil yang saya selalu jadikan pribadi sebagai motivasi untuk terus saja semangat mengulang-ulangi ibadah ini karena luar biasa sabda Nabi ini. Ibu perhatikan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfi'anil faqra wad dhunuba kama yanfil qiru khabathal hadidi wal dhahabi wal fidda wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun ilal jannah. Terjemahannya, hubungkan atau jadikan untuk saling menyusul antara haji dan umrah. Ibu dari umrah ke umrah, dari umrah ke haji, dari haji ke haji, dari haji ke umrah. Ulang-ulangin. Terus menerus, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena keduanya, maksudnya haji dan umrah, akan menghapus kefakiran. Menghilangkan kefakiran. Jadi tidak ada orang pulang haji umrah itu miskin gitu. Ya. Allah SWT akan bukain dia rezeki. Kecuali dia riak, kecuali memang dia beda niatnya ya. Tapi kalau niatnya ikhlas karena Allah, janji Nabi pasti benar. Allah akan menghapuskan kefakiran dan dosa-dosa. Kesalahan-kesalahan kita, ada pemutihan dari semua kesalahan. Sebagaimana ubapan tukang besi mengikis karat besi, emas dan perak. Dan haji yang mabrur tidak ada pahalanya melainkan surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kita bisa bayangkan di sini kalau ada karat di besi bu, atau di emas di perak masih kotor, bagaimana buapan pandai besi itu ya, api yang disemprotin itu bisa ngilangin karatnya sampai mengkilat emasnya, sampai mengkilat besinya, sampai mengkilat peraknya. Nah seperti itu haji dan umroh menghilangkan kemiskinan. Jadi kalau bahasa saya itu mengikis habis kesusahan hidup, kemiskinan dan juga dosa-dosa. Dan kita tahu dosa-dosa ini kalau bahasa kita pelanggaran ya. Semua pelanggaran ada konsekuensi hukuman. Maka semua akan diputihkan. Berarti kita akan selamat dari hukuman dan juga kita akan mendapatkan fasilitas yang tertahan karena dosa-dosa itu. Karena orang kalau melanggar di perusahaan, ibu-ibu sekalian kan tidak asing buat kita. Dia akan bisa kena dua hal. Kalau misalnya pegawai ugal-ugalan gitu ya, dia tidak, maka dia bisa dapat dua. Yang pertama, dia dihukum karena pelanggarannya itu. Yang kedua, fasilitas bisa hilang. Kan gitu. Kayak misalnya naik jabatan atau apalah ya dipromosikan, itu bisa hilang. Atau bahkan bisa di PHK. Nah seperti itu sebenarnya orang kalau buat dosa. Jadi kalau ada pemutihan kesalahan, itu luar biasa itu. Artinya dia selamat dari hukuman. Misalnya perusahaan memutihkan semua kesalahannya, berarti dia selamat, tidak dihukum dari pelanggaran itu. Dan juga fasilitasnya bisa kembali. Nah seperti itulah. Jadi ini luar biasa hadis ini. Coba direnungi baik-baik dan jadikan selalu sebagai motivasi dalam diri kita. Sampaikan kepada kerabat, ya kalau ada teman-teman yang mau berangkat umroh haji, sampaikan ini loh keutamaannya. Karena banyak juga jemaah kita yang berangkat itu tidak tahu, oh ternyata saya dapat ini ya. Beberapa hampir mayoritas jemaah yang datang ikut kepada kami di travel mungkin sudah puluhan ribu orang alhamdulillah yang berangkat itu banyak yang tidak tahu hadis ini. Oh ternyata dapat itu ya Ustaz ya. Gitu. Jadi keutamaan besar banget gitu. Kalau ini kita mau pertemukan dengan uang yang kita keluarkan tidak ada nilainya. Karena saya juga perlu garis bawahi ya ibu-ibu sekalian, travel itu hanya fasilitas. Sebenarnya mereka itu cuma fasilitas, mereka hanya digunakan jasanya. Tapi hakikat daripada perjalanan ibu itu adalah ibadahnya sendiri. Umrah ataupun hajinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hadis Nabi SAW, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza' minal jannah. Antara umrah dengan satu dan umrah yang sesudahnya, ini tadi sudah kita sebutkan hadisnya tapi saya ulangi di sini. Itu akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Tadi sudah kita paparkan di slide-slide pertama ini ya. Kemudian hadis yang lain, hadis itu riwayat Bukhari Muslim.
Hadis yang lain riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, wa ma min mu'minin yadhallu yawmahu muhriman illa ghabati syamsu bidunubihi. Tidaklah seorang mukmin yang sepanjang harinya dalam keadaan ihram, melainkan matahari terbenam dengan membawa dosa-dosanya. Jadi kalau perempuan kan memang ihramnya lengkap pakaian ibu ya. Ibu pakai semua, yang terbuka hanya wajah dan telapak tangan. Kaki harus ditutup karena itu aurat. Ditutup. Nah, kalau ibu sudah niatkan ihram, anggap ibu jalan dari Madinah ke Mekah. Kan lewat Bir Ali ya. Kalau pakai bus sekitar 5-6 jam dari Madinah, kalau pakai kereta Haramain, kereta cepat sekarang itu sekitar 2 jam 47 menit. Kurang lebih hampir 3 jam lah. Nah selama itu ibu niat ihram, lalu ibu masuk ke hotel Mekah misalnya, ibu masih bersih-bersih dulu, habis itu ibu umrah, semuanya itu jam-jam yang kita lalui, nanti pada saat terbenam matahari, karena kita tadinya dalam kondisi berihram, akan membersihkan dosa-dosa kita. Sama tadi berarti manfaatnya ya, kita akan, kalau diputihkan kesalahannya berarti ibu akan selamat dari hukuman, konsekuensi dari dosa itu, dan juga fasilitasnya akan dikembalikan. Kemudian yang kedua yang ibu bisa dapatkan, ibu kalau umroh dan haji menjadi tamu Allah. Nah, kita bisa bayangkan ibu-ibu sekalian kalau misalnya kita tiba-tiba diundang ke Istana Merdeka oleh Presiden, khusus dikasih nama kita, khusus datang, dan pada saat itu boleh sampaikan apa saja yang kita mau, Presiden akan kasih. Misal di hari Senin di jam 9 pagi, saya yakin kita tidak akan sia-siakan kesempatan itu. Ya. Padahal sebenarnya mungkin Presiden juga manusia biasa seperti kita, mungkin beliau hanya bisa memenuhi 1-2 hajat kita. Di sini, kalau Bapak Ibu umroh dan haji itu menjadi tamunya Allah, pencipta alam semesta ini. Kita menjadi tamu khusus, delegasi Allah. Dan Allah janjikan akan diijabah doanya. Akan dikasih semua yang diminta. Sementara Ibu lakukan pelaksanaan haji dan umrah. Beranjak daripada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani, itu bisa dilihat di slide nomor 7 ya. Al-hujjaju wal-ummar wafdullah da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'atahum. Para jemaah haji dan jemaah umrah adalah delegasi Allah, tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka lalu mereka pun memenuhi panggilannya. Dan mereka memohon kepadanya, N-nya besar kata ganti Allah, maka Allah pun memberi mereka. Jadi di sini tolong ibu garis bawahi 2 poin ya. Poin yang pertama adalah dikatakan Allah memanggil mereka. Sekarang pertanyaan, bagaimana ibu dipanggil oleh Allah? Panggilan Allah ini kita kasih contoh yang lain dulu Bu, supaya ibu mudah faham. Sholat misalnya. Dari mana ibu tahu kalau Allah sudah suruh ibu kerjakan sholat? Dari azan kan gitu. Nah azan ini Bu sebenarnya bukan panggilan muadzin. Karena mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, mau orang bule di Amerika, azannya sama. Allahu Akbar, tutup juga dengan la ilaha illallah, sama. Berarti mereka ini hanya petugas kan. Yang panggil sebenarnya siapa? Allah. Nah itu fahami itu. Kalau ibu faham, oh azan itu panggilan dari Allah, ibu tidak akan meninggalkannya. Karena ibu tahu ini panggilan dari Allah. Selama ini azan kita dengar, ya udah nanti aja deh. Karena kita bukan fahamnya itu. Yang panggil kita itu Allah. Ya, ibu kalau lihat orang miskin, lalu ada hati kita tergerak mau membantu, itu dari Allah. Allah menyuruh para malaikat untuk menggerakkan hati kita. Nah sama juga dengan haji dan umroh. Sebenarnya ibu dapat informasi dari keluarga, mereka cerita umroh, pulang umroh, atau ibu kebetulan lihat cuplikan gak sengaja tentang Masjidil Haram, atau ibu misalnya dapat penawaran dari sebuah travel. Ini berpikir positif, gitu kan? Karena sebenarnya ibu bisa tolak, bisa terima. Tetapi yang membuat informasi itu sampai kepada Anda, itu bukan karena travelnya, bukan karena teman atau kerabat yang menyampaikan. Memang Allah mau sampai kepada Anda. Tergugah nggak sih untuk menjawab panggilan itu? Ya, karena Allah tidak akan datangkan malaikat kepada kita, ayo umroh. Ya udah, sampai kepada kita informasi sebagaimana azan tadi. Kita dapat brosur, kita dapat panggilan, kita dapat penawaran. Semua itu berarti panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau atau tidak. Di sini makna delegasi ini dalam sekali Bu ya. Sebenarnya saya melihat pribadi umroh, haji, kemudian jihad ya, itu semua seperti satu ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah mau menguji kita. Dilihat kita ini mau nggak sih? Karena
Kalau ibu lihat persentase orang yang berangkat haji dan umrah itu, mayoritasnya orang tidak mampu. Jangan pikir orang mampu ya. Kalau kita persentasekan 100%, mayoritasnya itu orang tidak mampu. Jadi orang yang pergi haji, orang yang pergi umroh itu tidak semua orang mampu. Ada orang yang banyak orang berangkat itu karena tabungan yang sudah lama sekian tahun ditabung sama dia. Bukan orang yang mungkin kayak ibu dan bapak yang mungkin kebetulan punya tabungan bisa berangkat setiap saat. Kenapa mereka bisa berangkat? Karena mereka menjawab panggilan itu. Dia terus jadikan sebagai doanya, dia terus jadikan sebagai tekadnya. Akhirnya Allah mudahkan. Berapa banyak orang yang mampu, uangnya ratusan miliar, tapi nggak pergi-pergi ke sana. Karena memang dia tidak, sudahlah, apa sih itu? Paling promosi, paling itu dan gini. Jadi dia tidak berpikir itu sebuah panggilan. Kan gitu. Ini sayang sekali. Sementara hadis kita menjelaskan memang orang-orang yang haji dan umrah itu adalah delegasi, undangan Allah Subhanahu wa taala, undangan Allah. Kemudian Ibnu Umar dalam riwayatnya dikatakan al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji dan orang yang berumrah adalah para delegasi Allah. Allah memanggil mereka lalu mereka pun memenuhi panggilannya dan mereka memohon kepadanya. Ini bagian kedua tadi dari hadis yang sebelumnya yang saya bilang ada dua hal yang ibu garis bawahi. Bagaimana kita fahami ibu diundang oleh Allah. Dan yang kedua adalah ternyata dengan kita menjawab undangan Allah dijamin doanya diterima. Mereka memohon kepadanya, n-nya besar kata ganti Allah. Dan dia pun, d-nya sengaja saya besarkan karena kata ganti Allah. Dia pun mengabulkannya. Diriwayatkan Ibnu Majah. Artinya selama perjalanan ibu umrah atau haji itu dijamin diterima doa-doanya. Nah, makanya harus kita mengontrol juga lisan kita Bu ya. Hati-hati dengan kalimat-kalimat yang buruk atau bercanda tapi sebenarnya itu menjatuhkan diri kita sendiri atau mengucapkan doa-doa yang tidak baik. Itu selama perjalanan hati-hati sekali karena harus kita ucapin yang baik. Jangan bilang kayaknya saya tidak akan sembuh, kayaknya saya selalu ribut rumah tangga, tapi balik semuanya. Ya Allah bahagiakan saya, ya Allah panjangkan umur, ya Allah sembuhkan penyakit. Karena semua itu menjadi doa yang mustajab. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, wafdullahi thalathatun al-hajj wal-mu'tamir wal-ghazi. Delegasi Allah ada 3, orang yang haji, orang yang umrah dan orang yang berperang di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah. Ya, ini poin penting sekali. Saya pernah ketemu dengan satu jemaah dari Malaysia akhir Ramadan. Saya tidak kenal beliau, tapi dari kejauhan kami kebetulan satu hotel waktu itu di Mekah di Clock Tower. Kemudian dia dari jauh Ustaz, terus salaman sama saya. Saya sering dengar ceramah Ustaz di media. Oh ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan ya kita semua ya. Terus dia bilang, oh saya dari Malaysia. Oh ya. Kebetulan dia rupanya setelah pas akhir Ramadan kami baru kenalan lebih jauh. Dia seorang datuk di sana, seorang pejabat. Tapi dia cerita sama saya. Dia bilang, Ustaz dia tunjuk istrinya sama anaknya. Ustaz ada 3 orang. Dia bilang, saya sama ini istri anak saya ini sebenarnya waktu mau berangkat Ramadan ini itu nggak punya duit. Dia bilang, nggak punya uang. Tapi saya mendengar ceramah potongan Ustaz, coba selalu mohon sama Allah, minta. Karena ini memang undangan. Allah undang siapa yang mau, Allah gerakin hatinya, Allah mudahkan dia jalan. Tapi Allah lihat hatinya besar gak sih untuk ke sana? Kalau cuma setengah-setengah, nanti Allah gak kasih gitu. Maka saya dengar itu lalu saya bertekad, pokoknya saya terus berdoa. Dan beberapa hari sebelum kami berangkat, itu Allah datangkan rezeki saya tidak tahu dari mana sehingga kami bisa berangkat sekeluarga. Itu salah satu pengakuan orang sendiri yang sampaikan kepada saya. Jadi bukan hanya teori, ya secara dalil kita sampaikan, tapi memang ada orang yang praktikin dan memang hasilnya seperti itu. Sebagaimana juga saya pernah punya satu jemaah haji, selepas sarapan, dia duduk sama saya, dia mengatakan, Ustaz, boleh nggak saya cerita? Oh ya silakan Pak. Dia ceritalah, dia bilang, saya ini dulu orang tidak mampu. Dia bilang gitu, saya tidak mampu Ustaz. Beberapa tahun yang lalu saja. Terus saya waktu itu punya uang, pilihannya umroh atau saya mulai bisnis. Terus saya pernah dengar ceramah Ustaz, memang saya pernah sampaikan itu. Ibu sekalian saya bilang, kalau seandainya ada pilihan umroh atau mulai bisnis, saran saya umroh dulu. Kenapa? Karena kita umroh bisa berdoa depan Ka'bah, minta agar Allah mudahkan keberkahan nanti bisnis kita. Apalagi dijanjikan memang umroh dan haji tadi bisa menghilangkan kefakiran, artinya akan datang kekayaan gitu ya, akan datang kekayaan. Maka dia umroh dia bilang. Setelah umroh
Belum lama dia pulang umrah, dia bilang, Ustaz tahu, saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat rezeki. Sekarang, waktu itu Haji Furoda kan di atas 400 juta biayanya. Maka dia bilang, sekarang saya mendapatkan income harian. Bapak itu sendiri, harian senilai itu margin bersih ya. Senilai dengan biaya umroh, biaya Haji Furoda. Berarti dia punya tiap hari 400 juta, satu bulan itu bisa 12 M. Karena dia dapat satu proyek ekspor impor kain kalau tidak salah dari Cina dan berhasil masuk di pabrik-pabrik, akhirnya dia dapat keuntungan begitu. Tapi dia bilang, saya yakin awal mulanya dari umroh itu. Awal mulanya. Jadi memang ini panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita langsung ke slide 12. Kenapa saya langkahi? Karena slide yang sebelumnya itu bahasa Arabnya. Kita langsung ke terjemahan saja, ya. Terjemahan yang dalil selanjutnya ini itu disampaikan oleh seorang sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi 3 slide pertama itu semua bahasa Arab, kita langkahi, kita ke slide yang ke-12, ini langsung terjemahan. Abdullah bin Umar mengatakan, aku pernah duduk bersama Nabi SAW di Masjid Mina. Ini maksudnya lagi haji, Bu ya. Tiba-tiba seorang laki-laki dari kaum Ansar dan seorang lagi dari suku Thaqif. Ada 2 orang sahabat dari 2 suku yang berbeda, penduduk Madinah sama penduduk Thaqif. Dua-duanya datang mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk mendatangi beliau. Keduanya memberikan salam seraya berkata, wahai Rasulullah, kami datang untuk bertanya kepadamu. Nabi SAW mengatakan, ini salah satu bentuk mukjizat ya. Nabi bilang kepada keduanya, jika kalian berdua mau, aku kabarkan kepada kalian apa yang akan kalian tanyakan. Atau maksud kedatangan kalian. Dan jika kalian mau, ya, atau aku akan lakukan menyampaikan itu. Atau jika kalian mau, aku menahan diri dan kalian bertanya. Maksudnya Nabi ini ingin menunjukkan sebuah mukjizat. Kalian berdua ini sebelum bertanya, saya sudah tahu loh pertanyaannya apa. Kalau mau saya sampaikan, maka saya lakukan. Tapi kalau kalian mau saya diam, kalian bertanya, oke, saya akan dengarkan. Maka karena penasaran, keduanya mengatakan, kabarkan kepada kami ya Rasulullah. Kalau gitu Anda yang sampaikan kepada kami. Karena ini ajaib gitu. Kok belum nanya sudah bisa tahu. Ya. Tapi ini mukjizat ya. Ini bukan seperti dukun-dukun. Ini memang Nabi Muhammad SAW. Memang ada wahyu yang menyampaikan. Maka Nabi mengatakan, maaf, tapi orang yang dari Thaqif tadi, dari 2 orang itu, dari Ansar sama Thaqif, Thaqif mengatakan kepada orang Ansar, silakan kamu bertanya duluan. Sampaikan kepada Nabi. Maka dia mengatakan, beritahukan kepadaku wahai Rasulullah. Jadi aku juga penasaran nih, mau pengen tahu mukjizat. Anda bisa tahu apa yang saya mau tanya. Coba sampaikan kepadaku apa yang aku ingin tanya. Rasulullah berikut jawabannya. Maka Nabi bilang, kamu datang kepadaku, akan bertanya tentang kepergianmu dari rumahmu menuju Baitul Haram. Dan apa yang kamu akan dapatkan darinya. Jadi kamu mau tanyakan dari rumahmu, ya pergi haji dan umroh ini sampai ke Mekah, sampai ke Baitul Haram, kamu dapat apa? Pahalanya apa? Kemudian dikatakan, dan kamu juga akan bertanya tentang sholat 2 rakaat sesudah tawaf, maksudnya di belakang makam Ibrahim. Dan apa pahala yang kamu dapatkan? Tentang sa'i, jalan antara Safa dan Marwah. Dan apa pahala yang kamu dapatkan? Tentang wukufmu, haji pada hari Arafah, sore hari Arafah. Dan apa yang kamu dapatkan? Tentang melontar jumrah di musim haji, biasa kita bilang melontar setan ya. Dan apa pahala yang kamu dapatkan? Tentang juga kurban yang kamu sembelih, yang kamu lakukan. Dan pahala apa yang kamu dapatkan. Serta tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf wajibnya haji, Bu. Ya, jadi nanti kalau ibu haji itu beberapa kali tawaf ya. Biasanya pertama tawaf datang, kalau haji tamattu itu haji umrah dulu, nanti baru ada tawaf wajibnya haji. Maka orang itu berkata, demi Rob, maksudnya demi Tuhan Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh memang untuk hal tersebut aku datang bertanya kepadamu. Jadi orang ini membenarkan, kalau benar ya Rasulullah, yang saya mau tanya itu tidak meleset sedikit pun. Ini berarti membenarkan mukjizat gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya apabila kamu pergi dari rumahmu menuju ke Baitul Haram, menuju ke Mekah, maka tidaklah untahmu meletakkan kakinya dan tidak pula mengangkatnya, melainkan Allah mencatat untukmu dengannya satu kebajikan dan menghapus satu dosa. Karena zaman dulu orang pakai unta, Bu ya.
Maka Nabi membahasakan unta. Kalau kita sekarang roda mobil, baling-baling pesawat, roda bus, ya, semua itu tidak ada satu langkah. Ya, kalau unta itu meletakkan kaki dan mengangkatnya kecuali dicatat satu pahala, dihapus satu dosa. Ini berarti kita kalau dari Indonesia 9 jam naik pesawat, baling-balingnya berputar itu berapa pahalanya? Kita naik mobil ke bandara Soekarno-Hatta aja kalau di Jakarta itu berapa banyak, kita udah nggak bisa hitung tuh rodanya, kan sulit ngitungnya, tapi Allah punya cara nanti. Jadi setiap langkah hewan kita atau tunggangan kita itu dicatatkan satu pahala, dihapus satu dosa. Gitu. Kemudian dikatakan, adapun sholat, nanti kita lihat ada riwayat sesudah ini, Nabi mengatakan langkah untahmu dan langkah kakimu. Kalau riwayat ini sekarang kita baca hanya tunggangan saja. Nanti riwayat setelah ini Bu, ada penjelasan tentang langkah kaki kita juga. Si pelaksana umroh haji ini juga sama. Setiap langkahnya dicatat satu pahala, dihapus satu dosa. Berarti kita dengan kendaraan kita sama-sama dihitung. Adapun tentang sholat 2 rakaat setelah tawaf, ibu kalau tawaf 7 kali di Ka'bah, nanti setelahnya kan sholat di belakang makam Ibrahim. Ini sholatnya paling 2 menit Bu, ya. Karena rakaat pertama baca Al-Fatihah sama Al-Kafirun, kemudian Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Nah, ini saja 2 rakaat ini pahalanya seperti pahala memerdekakan seorang budak sahih dari anak cucu Ismail. Jadi supaya ibu punya gambaran, Bilal itu kan dulu budaknya Umayyah bin Khalaf, ya, di Mekah, ya. Nah, dibebaskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar kan yang tebus, dibayar kepada Umayyah, Bilal dibebasin, lalu Bilal dibiarkan bebas, bukan lagi jadi budak. Nah, semua apa yang Bilal lakukan dari kebaikan setelah itu Abu Bakar panen pahalanya. Di masa kita sekarang tidak ada perbudakan, ibu nggak bisa tebus budak untuk dibebasin. Tapi dengan ibu sholat 2 rakaat yang hanya 2-3 menit di belakang makam Ibrahim, pahalanya sama bebasin 1 orang budak. Selanjutnya, sedangkan sa'i, jalan antara Safa dan Marwah. Kita tahu 7 kali, Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, Safa ke Marwah 5, Marwah ke Safa 6, terakhir Safa ke Marwah yang ke-7. 7 kali ini adalah bagikan memerdekakan 70 hamba sahaya. Seperti bebasin 70 budak. Ya. Saya waktu sampaikan di manasik ini, mayoritas jemaah kami tidak tahu ini. Oh tidak tahu Ustaz kalau dapat sebanyak itu ya. Karena belum pernah dengar sebelumnya. Ternyata ini keutamaan yang luar biasa. Tentang wukuf pada sore hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Maka sungguhnya Allah turun ke langit dunia. Lalu dia, Allah, membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Seraya berfirman, hamba-hambaku, maksudnya para jemaah haji ini, telah datang kepadaku dari segala penjuru yang sangat jauh dengan rambut yang kusut hanya untuk mengharapkan rahmatku. Karena orang musim haji itu umumnya panas. Walaupun kita di kemah ada AC di tendanya, tetap karena cuaca panas, ya mungkin kita lusuh juga di saat itu ya. Maka digambarkan seperti itu. Lihatlah hamba-hambaku ini, Allah berkata pada para malaikatnya, mereka datang dari seluruh penjuru muka bumi dengan rambut kusut, hanya mengharapkan rahmatku, karena mau dapat rahmat Allah hadir di Arafah. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, kalau sekiranya, Allah berfirman kepada para jemaah haji, kalau sekiranya dosa-dosa kalian sejumlah pasir di muka bumi, gue bayangin butiran pasir kita nggak bisa hitung. Kalau dosa jemaah haji sebanyak itu, atau sebanyak tetesan air hujan yang turun dari langit, atau seperti buih di lautan yang busa itu biasa ya, karena hembasan ombak kan ada buih-buih. Nah, sebanyak itu niscaya kata Allah aku akan mengampuninya. Berangkatlah wahai hamba-hambaku dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian dan dosa-dosa orang yang kalian mohon syafaat untuknya. Jadi kalau ada teman yang berangkat umroh, wajar kita mengatakan tolong doain saya ya. Karena memang mereka itu mustajab doa. Apalagi kalau di Arafah. Itu doa Arafah ya. Jadi kalau ibu nanti kalaupun lagi haji, jangan lupa maksimalkan berdoa di Arafah. Sampai sebagian ulama mengatakan, kalau ada yang bisa nanya di hari Arafah, mana lebih bagus? Saya baca Quran, saya berzikir atau saya berdoa? Tetap ulama bilang berdoa. Karena doa, tempatnya doa itu di Arafah. Kata Nabi SAW, doa yang paling afdal adalah di Arafah. Ini doa yang luar biasa di sini. Dan termasuk yang orang yang bisa, kalau kita lagi tidak haji, titip tolong doain saya. Nah, Anda kalau dititipkan doa, tidak usah seperti sebagian jemaah saya lihat, ditulis semuanya, di list,
di foto, di video depan Ka'bah ini sudah saya baca ya. Kalau dia baca untuk 30-40 orang, habis waktu dia. Caranya gimana Ustaz? Tinggal bilang, ya Allah kabulkanlah semua doa orang yang menitipkan kepada saya. Selesai. Sudah mewakili. Loh iya, karena kalau dirincikan kan susah. Kalau begitu kan semua sudah dapat. Ya. Selanjutnya, kita lanjutkan lagi ya. Adapun melontar jumrah yang kamu lakukan. Jumrah ini ibu lakukan 4 hari ya. Tanggal 10 Zulhijjah, hari Idul Adha itu melontar 7 butir batu. Namanya jumrah Aqabah. Ya, atau dikenal biasa dengan jumrah besar, kubra. Nanti tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik kita melontar 3 titik. Jadi 7 butir kali 3. Melontar di kecil, sedang, besar. Berarti tanggal 11-nya itu 21 butir batu, tanggal 12-nya 21, tanggal 13-nya 21. Nah, kalau 21 ini ibu kali 3, 11, 12, 13 berarti kan 63. Idul Adhanya ibu melontar 7 saja. Berarti 70 batu ibu lempar. 70 batu perhatikan di sini pahalanya bu. Lihat ini luar biasa dahsyatnya. Adapun melontar jumrah yang kamu lakukan. Maka dengan setiap batu kerikil. 1 batu kerikil itu. Yang kamu lemparkan diampuni 1 dosa besar yang membinasakan. Jadi 1 batu untuk 1 dosa besar. Berarti ibu diampuni 70 dosa besar. Makanya haji mabrur dapat tiket surga itu wajar. Karena 70 dosa habis semua yang besar-besar ya. Dosa besarnya. Sedangkan kurban yang kamu lakukan maka ditabungkan pahalanya untuk di sisi Rabbmu. Karena kan nanti kalau haji kita berkurban hewan gitu ya. Adapun tentang pemangkasan rambut, karena kan habis umroh atau haji kita cukur rambut. Ibu-ibu cukup ambil jadi 2 sisi rambutnya bu ya. Jadi rambut ibu misalnya diambil dari sisi kanan dan kirinya ke daerah belakang atau depan, ujungnya digunting. Ukuran ruas jari saja. Ya, ukuran seperti ini saja dipotong ya, sedikit. Kalau bapak-bapak itu mengambil dari seluruh penjuru kepalanya. Jadi dari kanan, kiri, depan, belakang. Seperti kalau dia masuk ke tukang cukur. Ya. Dan untuk bapak-bapak itu lebih afdal gundul. Karena kata Nabi SAW kepada para laki-laki di masa hidup beliau. Semoga Allah merahmati orang yang gundul. Rahmat itu berarti karunia ya. Dan ada orang yang tidak mau gundul. Dia bilang ya Rasulullah bagaimana dengan orang yang cukur. Nabi bilang semoga Allah merahmati orang yang gundul. Lalu orang itu bilang lagi, ya Rasulullah orang yang cukur. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang gundul. 3 kali Nabi doakan rahmat. Orang itu masih mengatakan, ya Rasulullah orang yang cukur. Kata Nabi SAW yang keempat, maka Nabi mengatakan, dan semoga Allah merahmati orang yang cukur. Jadi cukur ini hanya sekali didoakan, tapi orang gundul 3 kali. Makanya Alhamdulillah jemaah kami yang berangkat bapak-bapak, bahkan ada yang belum pernah gundul seumur hidup. Tapi setelah kami sampaikan motivasinya dan mereka lihat juga kami ikut gundul. Oh ya kita gundul juga Ustaz. Habis itu foto rame-rame. Katanya ini kenangan nih soalnya gak pernah gundul gitu. Tapi kalau ibu-ibu ambil sebagian saja. Nah pahala yang kita dapatkan rambut yang kita korbankan karena Allah itu perhatikan. Dikatakan adapun tentang pemangkasan rambut kepala yang kamu lakukan. Maka setiap helai rambut yang kamu cukur. Kamu mendapat 1 kebajikan pahala dan dengannya dihapus 1 dosa. Nah, ini susah juga menghitung butiran rambut kita gitu kan. Sedangkan tawaf yang kamu lakukan di Baitullah setelah itu tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, maka sungguhnya kamu tawaf sedangkan kamu sudah tidak mempunyai dosa apapun. Seorang malaikat akan datang, Allah utus tapi kita tidak bisa lihat malaikatnya. Kuasa Allah SWT dia akan datang selain meletakkan kedua tangannya di atas pundakmu dan berkata, berbuatlah pada masa yang akan datang. Mulai sekarang sisa umurmu berisi dengan kebaikan. Karena sungguhnya dosa-dosamu yang lalu telah diampuni. Dosa-dosamu yang lalu telah diampuni. Nah riwayat yang sesudahnya bu. Di slide nomor 16 ya. Berarti yang 17-nya langsung terjemahan. Ini yang saya bilang tadi ya. Kalau riwayat yang sebelumnya itu hanya langkah kaki hewan tunggangan. Nah riwayat ini langkah kaki hewan tunggangan berikut langkah kaki kita. Si pelaksana umroh itu. Sesungguhnya pahala yang kamu dapat apabila kamu menuju Baitul Atiq, Ka'bah adalah tidaklah kamu dan hewan tungganganmu mengangkat atau meletakkan kaki, melainkan dicatat 1 kebaikan dan dinaikkan 1 derajat. Nah kalau tadi kan diampuni dosa dicatat 1 pahala. Kalau ini dia catat pahala dan diangkat 1 derajat nanti di surga.
Nah, ini keutamaan tersendiri. Baik, yang sisanya sama kita lewatin saja karena mirip gitu ya. Tinggal kita baca di slide nomor 19, Ibu bisa lihat ada hadis Nabi SAW, adapun mencukur habis rambutmu, maka sungguhnya tidak ada satu helai dari rambutmu yang jatuh di muka bumi, melainkan menjadi cahaya bagimu pada hari kiamat nanti. Jadi tadi setiap helai dicatat pahala, diampun satu dosa gitu ya. Sekarang tambahannya nanti rambut yang gugur itu akan datang dalam bentuk cahaya pada hari kiamat. Selanjutnya yang keempat yang ibu bisa dapatkan, ini yang tadi saya sempat singgung sedikit ya. Kalau sampai kita meninggal, ajal datang lagi haji dan umroh, ini keutamaannya. Yaitu sabda Nabi SAW, man kharaja hajjan famat, kutiba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah, wa man kharaja mu'tamiran famat, kutiba lahu ajrul mu'tamir ila yaumil qiyamah, wa man kharaja ghazian famat, kutiba lahu ajrul ghazi ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang keluar untuk pergi haji lalu meninggal dunia, ajalnya datang. Ya sudah, dia meninggal dalam kondisi lagi pelaksanaan ibadah haji. Apa yang dia dapatkan? Maka dicatat baginya pahala orang haji hingga hari kiamat. Misal contoh, kita haji tahun ini, kita meninggal tahun ini. Dan kiamat masih 1000 tahun lagi. 100 tahun lagi deh. Gak usah 1000 tahun, 100 tahun. Berarti ada 100 haji. Kita meninggal sekarang, tapi dalam kondisi haji, dicatatkan bagi kita 100 haji itu. Walaupun kita kerjakan sekali. Ini kan berarti keutamanya besar banget. Ya. Kalau ini aja keutamanya sudah cukup untuk kita kejar supaya kita haji selalu gitu kan. Karena kalau wafat, ya udah dalam kondisi kita dicatatkan pahala haji sampai hari kiamat. Tadi saya sempat singgung nama Taus Zakwan ibn Kaisan, seorang tabi'in. Itu berdoa terus sama Allah Bu agar meninggal lagi haji. Dan malam Muzdalifah setelah dari Arafah beliau meninggal dalam kondisi berihram. Kemudian dikatakan waman kharaja mu'tamiran famat kutiba lahu ajru mu'tamir ila yaumil qiyamah. Siapa yang keluar umrah kemudian dia wafat, ya sementara umrah dicatatkan baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Waman kharaja ghazian famat kutiba lahu ajru ghazi ila yaumil qiyamah. Siapa yang keluar berperang, maka dia pun akan, kalau dia meninggal ya, bukan dibunuh musuh. Dia keluar, ajalnya datang, tapi sudah niat perang. Dicatatkan baginya pahala berperang sampai hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Tabarani dan ada di situ ya, kita sudah sebutkan footnote-nya. Kemudian yang kelima, ini yang saya sempat singgung tadi, ibu nggak usah khawatir dengan biaya yang ibu keluarkan. Kapan ibu hitung-hitungan sama Allah, Allah juga hitung-hitungan sama ibu. Tapi ibu kalau tidak hitungan sama Allah, Allah akan mudahkan rezekinya. Selama ibu kalau bersedekah kasih orang, bantu yayasan, bantu masjid, ibu nggak perhitungan, Allah juga nggak akan perhitungan, terbuka rezekinya. Tapi kalau nggak, kayaknya ini 20 ribu aja, dia 50 ribu, padahal ibu punya kemampuan, ya Allah juga akan hitung-hitungan. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengingatkan sahabatnya Asma binti Abi Bakar, seorang wanita, dan Bilal. Dua-duanya Nabi SAW mengingatkan, jangan kalian perhitung-hitungan dengan Allah, maka Allah akan hitung-hitung juga dengan kalian. Gitu kan? Jadi beri saja. Termasuk untuk biaya perjalanan. Jalan haji dan umroh itu nggak usah perhitungan. Lupakan dulu travelnya, karena travel cuma jasa. Gitu kan? Tapi bagaimana kita memang memberikan fasilitas yang terbaik untuk ibadah kita. Ibu kalau mau berkurban, ibu beli hewan yang terbaik. Ya, ibu kalau mau bangun masjid, ibu bangun masjid yang terbaik. Pilih marmernya, pilih catnya yang terbaik, pilih karpetnya, AC terbaik. Karena Allah. Nggak usah pikir siapa yang mau sholat di situ. Semua kita kerjakan karena Allah. Ibu kalau kasih orang miskin makanan, cari makanan yang terbaik. Bukan makanan bekas. Semua itu karena Allah. Bukan karena orang-orang ini. Sama dengan haji umroh. Sebenarnya buat ibu sendiri. Jadi kadang-kadang kami juga heran. Ada sebagian jemaah datang, sengaja cari di travel kami paket yang paling murah padahal orang mampu. Nah ya nanti tiba di sana capek. Karena hotelnya sedikit agak jauh. Fasilitas hotelnya lebih sederhana, mungkin dia biasa pakai hotel bintang 5, ini sayang banget. Kenapa nggak biayai diri sendiri? Perhatikan, apa keutamanya kalau kita keluarkan biaya buat diri kita sendiri? Kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada beliau waktu saat beliau sedang umroh. Aisyah sedang umroh. Inna laki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafakatuki. Sesungguhnya pahala yang kamu dapat wahai Aisyah sesuai dengan kadar kelelahanmu dan nafkah yang kamu keluarkan. Jadi ibu keluarkan uang itu akan ada tambahan pahala. Tambahan pahala. Begitu juga dalam riwayat yang lain, innama ajruki fi umratuki ala qadri nafakatuki. Sesungguhnya wahai Aisyah pahala yang kamu dapatkan dari umrahmu adalah sesuai dengan nafkah yang kamu keluarkan. Jadi uang yang kita keluarkan.
Ibu bisa bisnis kelas. Ibu bisa hotel bintang 5, bintang 5. Kenapa nggak pakai yang terbaik? Istirahatnya cukup. Makan yang international food board. Ya. Kami begitu juga di Uhud Tour kami buat semuanya full board. Supaya jemaahnya makan pagi, makan cukup, layak. Dan akhirnya sehat. Akhirnya pergi sehat, pulang sehat. Ibadahnya juga lancar. Daripada kita perhitungan, akhirnya kita susah. Makannya susah gitu kan. Terus berkeluh kesah, gerutu. Akhirnya di sana sementara ibadah jadi nggak nyaman. Nah untuk apa semua ini terjadi? Ya, sementara Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan. Nah itu poin juga pesan penting ya untuk dipahami. Yang keenam, umroh dan haji itu sama dengan pahala jihad. Terutama bagi ibu-ibu. Karena ibu-ibu mungkin tidak mungkin ke medan perang. Yang hadir medan perang biasanya laki-laki gitu. Tapi ibu kalau umroh sama haji itu sama dengan ibu sedang berjihad. Nah begitu hadisnya ya. Saya tulis itu jihadnya para wanita adalah haji dan umroh. Dinukil oleh Imam Bukhari dan Ibnu Khuzaimah juga. Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah, hal 'ala nisa'i min jihad?" Qala 'alaihinna jihada la qitala fi al-hajj wal umrah. Setelah Aisyah mendengarkan keutamaan berperang jihad, dia pun mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah wanita juga ada jihadnya?" Enak benar laki-laki pergi medan perang. Ibu kalau belum pernah dengar keutamaan perang bu ya, siapapun yang tersentuh, kata Nabi SAW, dua telapak kaki yang tersentuh debu medan perang. Pernah ikut sebentar saat kena debu medan, pasti debu ada di medan perang. Itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu keutamaan luar biasa. Sesaat saja di medan perang, sesaat saja, itu lebih baik daripada ibadah malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Begitu dalam hadis sahih disebutkan. Jadi keutamaannya besar sekali. Kalau ada yang sempat meninggal mati syahid, dia bisa selamatkan 70 keluarganya. Kayak teman-teman kita di Palestina. Ya memang begitu orang kalau mati syahid, ya dibunuh, dibom. Memang begitu. Tapi dia bisa selamatkan 70 keluarga. Dia tunjuk, kamu ikut saya. Selama muslim, masuk surga sama-sama. 70 orang. Bukan 1-2 orang. Diampuni dosanya, masuk surga tanpa hisab. Gak ada pertanyaan mungkar nakir lagi. Wow, banyak keutamaan. Tapi kalau ibu kan ada kesibukan jaga anak, urus suami, ada tanggung jawab juga. Maka Allah mudahkan ibu. Perhatikan hadisnya. Apa kata Nabi SAW? Aisyah mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i min jihad?" Wahai Rasulullah, apakah wanita ada jihadnya juga? Karena keutamaannya besar banget. Kata Nabi SAW, mereka atau diwajibkan kepada mereka jihad yang tidak ada peperangan padanya. Haji dan umroh. Enak banget, naik pesawat, masuk hotel bintang 5, tinggal tawaf sa'i, dapat pahala jihad. Itu kan luar biasa. Juga kata Nabi SAW, jihadul kabiri wal dhaifi wal marati al hajj wal umrah. Jihadnya orang yang lanjut usia, sudah tua, orang yang lemah dan perempuan adalah haji dan umrah. Selanjutnya yang ketujuh, keutamaan umrah Ramadan. Ini sudah kita sebutkan tadi di buku kita. Umrah Ramadan kata Nabi SAW sama dengan haji bersamaku. Ini mungkin slide-nya kita lewatin. Ada beberapa dalil nanti ibu bisa baca di rumah ya. Tentang masalah riwayat-riwayat yang menyebutkan keutamaan umrah Ramadan. Tapi intinya pahalanya sama dengan haji bersama Nabi. Yang ke-8 bu. Langsung ke slide nomor 28 ya. Di situ semua yang mendengarkan talbiyah. Talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibu kalau baca ini itu biasa mulai dari miqat. Tempat niat sampai mau melaksanakan tawaf. Nah semua yang dengar suara ibu. Kita tidak tahu Allah sampaikan suara kita kemana. Tapi di sisi kanan dan kiri jalan yang kita sedang lewat. Itu sampai ke penjuru muka bumi. Semua nanti akan jadi saksi pada hari kiamat. Kalau orang ini memang pernah melaksanakan haji ataupun umrah. Itu disebutkan dalam riwayat ini. Kata Nabi SAW, "Wa min mu'minin yurabbi lillahi bil hajj illa syahida lahu ma ala yamini wa shimali ila munqati'il ard." Dan tidak ada seorang mukmin yang bertalbiyah karena Allah untuk berhaji, itu kalau haji umrah juga masuk dalamnya, melainkan ia akan disaksikan oleh apa saja yang ada di bagian kanan dan kirinya hingga ujung tepi bumi. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang ke-9, ada kesaksian Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Jadi kalau kita bayangkan Ka'bah itu kotak, ada satu sudutnya yang dekat pintu Ka'bah namanya Hajar Aswad yang kita mulai ya mentaslim, mengatakan Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar untuk mulai tawaf 7 kali. Sudut yang sebelumnya namanya Rukun Yamani, karena Rukun Yamani itu dia kalau ditarik garis lurus ke sananya itu ke arah Yaman ya. Nah, 2 sudut ini akan menjadi saksi bagi orang yang tawaf di situ dan istilam. Istilam itu kayak memberikan isyarat tangan atau ibu mencium Hajar Aswad ya.
Itu sesuai dengan hadis kata Nabi SAW, demi Allah, Allah benar-benar akan membangkitkannya. Hajar Aswad kelak pada hari kiamat dalam keadaan mempunyai dua mata dan yang dengannya ia bisa melihat dan lidah yang dengannya dia bisa berbicara. Ia akan memberikan kesaksian bagi siapa yang mengistilamnya dengan hak. Maksudnya mengucapkan tadi Allahu Akbar setiap kali mau tawaf gitu ya. Nah itu juga sama dengan setelahnya hadisnya. Kita lewatkan saja, kita langsung masuk ke slide 31, keutamaan minum air zam-zam. Nah karena salah satu sunnah bu, ibu kalau selesai sholat di belakang makam Ibrahim, sebelum ke tempat sa'i, itu diingat ya, sebelum ke tempat sa'i itu minum zam-zam dulu. Dan biasa saya pandu jemaah Uhud Tour, travel kami ini, Bapak Ibu tolong minum zam-zam menghadap kiblat, berdoa. Berdoa, karena zam-zam ini termasuk salah satu mustajab doa kalau lagi diminum, ya, atau kalau pada saat mau diminum. Dan menghadap kiblat. Dan Imam Syafi'i mengatakan saya minum zam-zam dengan meminta 3 hal. Yang pertama saya minta agar panahan saya tidak meleset. Karena Imam Syafi'i suka berburu. Dan beliau mengatakan setelah minum zam-zam saya berdoa tidak meleset panahan saya. Yang kedua saya minta agar saya menjadi ulama muslimin. Dan tidak ada yang tidak kenal Imam Syafi'i sebagai ulama. Kemudian yang ketiga saya minta agar masuk ke dalam surga. Dan kami selalu sarankan jemaah Uhud. Dan kami berharap ini informasi tersebar kepada seluruh jemaah kita. Supaya kami juga dapat pahalanya. Kalau selama di Mekah dan Madinah, jangan minum lagi kecuali zam-zam. Mumpung di sana, harganya murah lagi. Mungkin 10 sampai 15 real itu kalau minta mutawifnya belikan di 5 liter. Jadi minum teh, minum kopi, minum air biasa di kamar hotel, minum itu saja. Ya, kalau saya tidak tahu kalau travel, dan kalau travel kami siapin botol-botol minum siap untuk semua jemaah bisa dipakai ya. Maka bisa dipakai minum. Jadi mau minum kopi, minum teh, pakai zam-zam aja semua. Karena zam-zam ini mustajab doa. Dan zam-zam itu banyak sekali keberkahannya dan juga dia bisa berfungsi selain air juga menjadi makanan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innaha mubaraka wa inna ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Sungguhnya air zam-zam adalah penuh dengan berkah. Ia adalah makanan yang mengenyangkan dan juga obat bagi penyakit. Ya, jadi zam-zam juga bisa ibu usap ya di tubuhnya, bisa sambil minum, bisa usap wajah gitu ya, itu bisa. Kemudian juga hadis setelahnya adalah sebaik-baik air di muka bumi adalah air zam-zam karena padanya ada makanan yang memuaskan dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Nah ini selebihnya semua kelebihan tentang zam-zam ya. Tinggal di slide 34 itu. Kata Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuribalah, zam-zam berkhasiat dengan niat orang yang meminum. Maksudnya doanya mustajab. Ya. Kalau ibu dapat zam-zam habis umroh haji, jangan cuma ditaruh di gudang, ditaruh di dapur, ya, diminum. Minum zam-zamnya, karena itu manfaatnya besar sekali. Dan tidak harus tunggu sakit baru minum zam-zam. Tapi justru kita minum di saat kita lagi sehat dan minta Allah berikan keberkahan kesehatan. Yang ke-11, ibu dapat keutamaan sholat di Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah. Nah, ini tidak asing ya, karena kata Nabi SAW, satu kali sholat di masjidku ini sama dengan 1000 dibandingkan tempat lain. Ibu kalau sholat satu kali di Masjid Nabawi, misalnya duhur kayak tadi kita sholat. Nah itu sama dengan 1000 kali duhur di Indonesia. 1000 kali itu maksudnya ibu salam, ibu sholat lagi yang kedua. Ibu salam, sholat yang ketiga. Ibu salam, sholat yang keempat. Sampai 1000 kali. Baru sama satu kali sholat di Masjid Nabawi di Madinah. Itu kalau sholat sendiri ya. Kalau sholat berjamaah dikali 25 kali lipat. Artinya 25.000 sholat. Dan kata Nabi SAW, dan saya ulangi kata beliau, satu kali sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid-masjid lainnya kecuali Masjidil Haram, masjid di Mekah. Dan satu kali sholat di Masjid Haram lebih utama 100 kali dibandingkan masjidku ini. Kalau Masjid Nabawi 1000, Mekah itu dikali 100 kali lagi, berarti 100.000. Ini lebih besar lagi pahalanya. Bayangkan kalau kita sholat duhur sekali di Masjid Haram Mekah, sama 100.000 kali sholat duhur di Indonesia. Itu gak main-main itu. Ibu bayangkan ibu sholat duhur kayak tadi, salam ibu sholat yang kedua, salam ibu sholat yang ketiga, sampai 100.000 kali. Itu kan capek banget mengerjakannya. Tapi kita bisa dapat dengan satu kali sholat di Masjidil Haram. Itu sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, bu, dikali 25 kali lipat. 2,5 juta pahala sholat. Satu kali sholat itu. Kita di Mekah rata-rata 5 hari 4 malam. Ya. Kalau kita subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu luar biasa itu. 2,5 juta, 2,5 juta. Kalau kita sholat berjamaah itu gak main-main. Itu belum bicara duha, tahiyat masjid, sholat tahajud, sholat tobat. Belum kita bicara banyak sholat-sholat yang lainnya. Ini luar biasa.
Kemudian yang ke-12 ya, itu adalah jaminan surga bagi orang yang bertahlil, bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Dan kata Nabi SAW, ma ahalla muhillin qattun illa busyir, wa la kabbara mukabbirun qattun illa busyir, qila ya Rasulullah bil jannah, qala na'am. Tidak ada seorang pun yang bertalbiyah melainkan ia akan diberikan kabar gembira, dan tidak ada seorang pun yang bertakbir melainkan pasti diberikan kabar gembira. Ditanya kepada beliau, apakah dengan surga? Kata Nabi SAW, ya dengan surga tentunya, ya dengan surga. Baik, dua poin terakhir Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang masalah adanya anjuran mengeraskan suara pada saat talbiyah ya. Kalau ibu lagi di bus atau lagi di kereta, kalau dari turun di Jeddah langsung umroh, biasanya kita di bus ya, dari Jeddah ke Madinah ke Mekah, atau dari Madinah kalau naik kereta, sekarang musimnya banyak kereta, itu selama perjalanan kereta itu ibu dan bapak dianjurkan mengeraskan suara talbiyah, ada suaranya keluar ya, karena memang mengeraskan suara ini diperintahkan, sebagaimana ada riwayat di slide nomor 38. Atani, kata Nabi SAW, atani Jibril fa'amarani an amura ashabi an yarfu aswatun bil ihlali awit talbiyah. Jibril datang kepadaku dan memerintahkanku agar menyuruh para sahabatku menyaringkan suara mereka dalam berihlal dan talbiyah. Maksudnya labbaik Allahumma labbaik ya. Seperti itulah. Karena itu adalah syiarnya haji. Itu di slide nomor 38. Selebihnya hampir sama itu Bu ya. Saya tutup dengan slide nomor 41, yaitu tentang masalah hukum badal umrah dan badal haji. Maksudnya penggantian. Kalau ibu mau badalkan keluarganya, itu ada beberapa syarat. Yang pertama, ibu sudah pernah haji atau umrah sebelumnya. Yang kedua, ya, dan tentu di sini masuknya kemampuan ya. Yang kedua, orang yang kita mau badalkan itu baik sudah meninggal atau sudah tidak mampu melakukan perjalanan. Kayak sudah terlalu tua, pikun ya, atau dia kena penyakit yang tidak bisa lagi disembuhkan, tidak bisa safar, nah itu bisa dibadalkan. Tapi selalu kami sarankan agar badal umroh ini dilaksanakan oleh orang lain saja. Misal, ibu sepanjang tahun umrohnya hanya bisa sekali, tadi kita bilang kalau bisa di Ramadan. Nah, setiap bulan ibu sebenarnya bisa datang ke travel mana saja, ibu bilang tolong saya titip badal umroh saya. Kayak kami di Uhud kami buka peluang badal umroh. Nah dititipin badal umroh ya. Jadi setiap bulan kita bisa umrohin orang tua kita. Yang sudah meninggal, yang sudah tidak mampu lagi berperjalanan, bisa. Kita dapat pahala umrohnya. Setahun sekali juga kalau mau haji bisa kita badal hajikan. Tentu biayanya jauh lebih murah daripada pelaksanaan ibadah umroh. Karena tidak ada tiket pesawat, tidak ada hotel. Ini cuma dititipin, nanti travel akan berikan kepada teman-teman mahasiswa di sana. Dan itu nanti dilaksanakan. Nanti pelaksananya itu kalau di travel kami ada buktinya. Dia pada saat niat di mikot dibuat videonya. Nanti dia pegang nama, dia sebutin nama orang. Misalnya nama Fulan bin Fulan almarhum misalnya gitu ya. Terus dia di mikot niat, dia lagi tawaf, dia lagi sa'i dan dia lagi tahallul. Cukur rambutnya. Itu kalau umroh. Kalau haji diikutin dengan wukufnya di Arafah, jumrohnya, kemudian mabit di Mina. Ini semua dia buat videonya satu rangkaian, nanti akan kami kasih ke Bapak Ibu ini loh. Yang kemarin badal umroh atau badal hajinya, dan ada sertifikat yang kami kasih gitu ya. Kalau pelaksanaan bisa. Jadi sebenarnya kita bisa mendapatkan pahala ini walaupun kita sedang tidak melaksanakan ibadah umroh haji. Tinggal kita ya titipkan untuk keluarga kita. Selebihnya slide yang ada itu Bapak Ibu sekalian adalah slide tentang tata cara teknis pelaksanaan umroh dan haji di lapangan. Itu tidak kita bahas sekarang karena memang itu bahasan berbeda. Kalau memang sudah mau melaksanakan ibadah umroh haji. Yang kita butuhkan sekarang adalah keutamaan yang tadi sudah kita butuhkan. Allahu a'lam. Baik, kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari kami tolong dimaafkan dan kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.